Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Pak Guru Sula. Dalam kesempatan ini, kita akan masuk pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan. Mari kita ikuti bersama-sama materi berikut ini. Selamat belajar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang reproduksi tumbuhan. Perlu anak-anakku ketahui bersama bahwa reproduksi tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang disebut dengan reproduksi vegetatif. Yang mana reproduksi vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif ini. Reproduksi vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Biasa juga disebut reproduksi aseksual, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Reproduksi vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Untuk reproduksi vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan dan tanpa bantuan manusia, jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh reproduksi secara vegetatif alami. Ada yang namanya spora, ada fragmentasi, ada perkembangbiakan atau reproduksi tunas, dan beberapa reproduksi lainnya. Yang pertama, spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertile atau sporofil. Pada permukaan bawah daun fertile atau sporofil, pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen. Misalnya, hydrodictin. Kemudian yang ketiga adalah tunas. Biasanya, tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Sedangkan tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek, dan sebagainya. Sedangkan tunas daun pada umumnya terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas liar. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair,
dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas di samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru yang memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain adalah bawang merah dafodil. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Kemudian ada yang disebut dengan estolon atau geragi. Estolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Estolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di samping stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya pegagan dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah, misalnya rumput teki. Kemudian kita akan melihat yang namanya rhizome. Rhizome adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rhizome terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas. Jika rhizome terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu-individu baru. Rhizome terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Kemudian, reproduksi vegetatif secara buatan. Nah, reproduksi vegetatif secara buatan adalah reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan atau makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut, biasanya dari sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong, kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Kemudian ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman Hibiscus tiliaceus atau tanaman waru. Selain itu, terdapat pula pada tanaman tebu. Kemudian ada yang disebut dengan mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Kemudian ada yang disebut dengan okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya, tumbuhan jeruk yang mempunyai batang yang kuat. Kemudian merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah.
Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Itulah materi tentang perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan, yaitu reproduksi vegetatif yang terdiri atas vegetatif alami dan vegetatif buatan. Terima kasih anak-anakku sekalian telah mengikuti materi ini dan semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali dengan materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.